Death Eraser. Jauh sebelum cerita Death Note dibuat jadi manga yang kita tahu sekarang, sebenarnya Sugumi Ohba selaku autor ternyata awalnya membuat konsep unik, yaitu Death Eraser atau penghapus kematian ini untuk buku Death Note. Fungsinya sederhana, benda yang bisa menghapus nama yang telah ditulis di Death Note dan otomatis korban yang sudah mati dapat hidup kembali, asalkan jasadnya belum dikremasi. Ya, memang barang ini tidak muncul di cerita original Death Note itu sendiri, karena konsep ini terlanjur dihapus. Dan Death Eraser ini hanya muncul di bab pilot atau one shot manga, sebelum Death Note saat ini mendapatkan adaptasi di majalah Weekly Shonen Jump. Dalam one shot ini, MC kita bukan Light Yagami, melainkan Taro Kagami, seorang bocah SMP berusia 13 tahun yang menjadi korban bullying di sekolahnya. Ini cerita singkatnya. Saat pulang sekolah, ia tidak sengaja menemukan buku aneh ini. Karena si Kagami ini gak bisa bahasa Inggris, ia malah mengira buku ini sebagai buku catatan, karena ada tulisan note di sana. Ia pun menggunakan buku ini sebagai buku diari harian dan menuliskan kejadian yang dialaminya di sekolah, termasuk nama-nama para pembuli. Namun, keesokan harinya, semua orang yang ditulis di buku itu malah meninggoy. Kagami yang sama sekali nggak tahu tentang kekuatan Death Note itu, langsung diliputi rasa bersalah dan ketakutan yang luar biasa. Dan melihat hal itu, Ryuk memberikan sebuah solusi, yaitu penghapus kematian ini. Namun, saat si autor mengembangkan konsep one shot ini menjadi serial utama yang kita tahu sekarang, konsep penghapus kematian ini malah dihapus total dari ceritanya. Itulah sebabnya, sepanjang cerita yang kita tahu, kematian yang ditulis di Death Note bersifat permanen. Nama asli. Selama cerita Death Note berlangsung, 3 detektif kita ini, L, Nier, dan Melo, selalu dipanggil hanya menggunakan nama samaran mereka. Nama asli ketiganya tidak pernah disebutkan sama sekali di dalam animenya, sehingga banyak dari kita yang tidak tahu nama asli mereka. Sebenarnya, nama asli mereka sudah diungkap dalam databook resmi Death Note 13 Hotorid. Dan ternyata, nama asli L adalah L Laulit. Yang unik, nama depannya memang hanya terdiri dari satu huruf, yaitu huruf L. Sementara itu, Nier memiliki nama asli Net River. Nama depannya diambil dari kata natural atau alami. Ohba ingin menggambarkan Nier sebagai seorang jenius alami. Sedangkan River diambil dari kata bahasa Inggris yang berarti sungai. Ini melambangkan bahwa kemampuan dan warisan pemikiran milik L mengalir secara alami ke dalam dirinya. Menariknya lagi, jika diperhatikan dengan seksama, logo huruf N milik Nier ternyata terdapat susunan nama aslinya. Logo N itu terdapat bentuk huruf A, T, dan E secara tersembunyi, sehingga secara samar mengeja nama depannya sendiri, yaitu Net. Di sisi lain, rival dari Nier, yaitu Melo, memiliki nama asli, Mihail Kell. Sugumi Ohba sengaja memilih nama ini semata-mata karena pelafalannya yang unik dan memberikan kesan nama orang barat yang keren. Desain awal Ryuk. Sosok Ryuk yang kita tahu sekarang adalah sosok Shinigami monster, ireng yang menakutkan. Tapi sebenarnya, desain awal Ryuk bakalan kayak gini. Mirip banget sama admin. Dalam databook resmi Death Note, sang ilustrator, Takeshi Obata, awalnya menggambar Ryuk sebagai seorang pria muda yang mirip dengan Light Yagami. Hanya saja, berambut hitam dan memiliki sayap. Saat itu, Obata juga memiliki visi unik, bahwa Dewa Kematian seharusnya berwujud seperti bintang rock yang memikat, bukan monster yang menakutkan. Namun, ide visual ini langsung ditolak oleh sang editor. Sang editor khawatir jika wajah Ryuk dibuat tampan seperti admin, takutnya para pembaca akan lebih tertarik pada Ryuk dibandingkan Mas Cahyo selaku karakter utamanya. Mendengar masukan itu, Obata akhirnya menghapus draft awal tersebut. Ia mendesain ulang Ryuk dari nol, menjadi sosok monster bertubuh kurus, bergigi tajam, bermata melotot, dan memiliki penampilan yang menyeramkan. Dan keputusan berani itu terbukti tepat. Desain Shinigami Ryuk ini akhirnya menjadi salah satu karakter yang paling ikonik dalam sejarah manga dan anime Death Note itu sendiri. Aturan unik. Ternyata, buku Death Note memiliki banyak aturan. Dan di antara aturan-aturan itu, bukan hanya soal berisi tentang aturan membun-bun. Ternyata, masih banyak aturan lain yang aneh. Bahkan, beberapa di antaranya hampir tidak pernah muncul di animenya. Dan hanya dijelaskan di databook resmi Death Note. Aturan-aturan ini membuktikan kalau buku Death Note punya sistem yang jauh lebih rumit daripada yang kita lihat di anime. Salah satu aturan yang paling unik berkaitan dengan penulisan nama. Jika nama seseorang tidak sengaja dan dieja salah sebanyak 4 kali di dalam satu buku, maka Death Note tersebut akan kehilangan kemampuan untuk membunuh orang tersebut. Dengan kata lain, target tersebut memiliki kekebalan terhadap kematian dari buku Death Note. Meskipun
namanya ditulis lagi dengan ejaan yang benar. Bang, kalau kayak gitu, aturan ini bisa dimanfaatin dong. Jika seseorang sengaja salah mengeja nama target sebanyak 4 kali dengan tujuan melindunginya dari kekuatan buku Death Note, maka hukumannya bukan ke orang yang ditulis, melainkan orang yang menulis nama tersebut yang akan kehilangan nyawanya. Aturan ini dibuat agar pengguna buku Death Note tidak bisa menyalahgunakan celah tersebut untuk menyelamatkan seseorang. Dan ternyata masih ada aturan unik lainnya. Jika ada kondisi dua orang yang menulis nama target yang sama, tetapi menggunakan dua buku Death Note yang berbeda, secara logika, target itu seharusnya tetap mati. Namun, buku Death Note memiliki aturan yang sangat spesifik. Jika nama orang yang sama ditulis di dua buku Death Note yang berbeda, dengan selisih waktu yang kurang dari 0,06 detik, kedua penulisan itu dianggap secara bersamaan. Akibatnya, kedua efek kematian saling membatalkan, sehingga target tersebut tetap hidup. Dan aturan-aturan seperti inilah yang membuat buku Death Note terasa begitu detail. Meskipun sebagian besar tidak pernah digunakan dalam cerita utama. Semuanya tetap menjadi bagian dari aturan resmi yang ditulis oleh Tsugumi Ohba yang diterbitkan dalam databook resminya. Nasib Misa Amane. Kalau kalian masih ingat ending anime Death Note, ada satu adegan sampai sekarang masih membuat banyak orang penasaran. Adegan itu menampilkan Misa Amane berdiri sendirian di atas sebuah gedung, tepat di tepi pagar pembatas sambil memandangi kota pada malam hari. Setelah itu, cerita langsung berakhir tanpa memperlihatkan apa yang terjadi pada Misa Amane. Adegan tersebut sering dianggap sebagai simbol keputusasaan Misa Amane setelah kehilangan Light Yagami. Karena posisinya berada di ujung gedung, animenya menggambarkan bahwa Misa Amane akan mengakhiri hidupnya. Kalau kita beralih ke versi manga, nasib Misa sebenarnya juga tidak pernah diperlihatkan secara langsung. Akan tetapi, dalam databook resmi, Death Note mengungkap bahwa Misa Amane telah meninggal pada 14 Februari 2011, tepat bertepatan dengan hari Valentine, sekitar 1 tahun setelah kematian Light Yagami. Lalu, apa penyebab kematiannya? Secara resmi, manga maupun databook tidak pernah menjelaskannya. Meski begitu, Tsugumi Ohba pernah mengisyaratkan Misa kemungkinan besar mengakhiri hidupnya sendiri setelah mengetahui bahwa Light Yagami telah meninggal. Ironisnya, Misa adalah satu-satunya manusia yang pernah diselamatkan oleh dua Shinigami sekaligus, yaitu Jealous dan Rem, hingga memperoleh tambahan umur yang seharusnya membuatnya hidup lebih lama. Namun, umur yang telah diberikan itu tidak digunakan dengan baik. Setelah kehilangan Light, orang yang menjadi tujuan hidupnya, Misa malah mengakhiri hidupnya sendiri. Semua pengorbanan Shinigami itu seolah menjadi sia-sia, sebuah akhir yang tragis bagi karakter yang telah mengorbankan segalanya demi cinta. Desain yang tertukar. Kematian L di anime Death Note mungkin menjadi salah satu plot twist yang paling ikonik di animenya. Tapi tahu nggak bahwa dua penerus L, yaitu Nier dan Melo, ternyata menyimpan cerita unik di balik proses pembuatannya. Saat mendesain kedua karakter itu, Ohba awalnya membayangkan Melo memiliki sifat yang lebih feminim dan tenang, sedangkan Nier memiliki lebih banyak energi. Namun, sebuah kesalahan tak terduga justru terjadi. Ketika desain karakter ini dikirim ke editor, label nama pada karakter Nier dan Melo tertukar. Sayangnya, saat Obata menyadari kesalahan itu, desain tersebut sudah terlanjur disetujui. Akibatnya, desain asli Melo yang sebenarnya adalah sosok anak berambut putih yang tenang dan pendiam. Sementara itu, desain Nier yang asli adalah anak berambut pirang yang memiliki kepribadian lebih ekspresif. Menariknya lagi, Obata kemudian mengaku bahwa hasil kesalahan itu justru terasa lebih cocok. Menurutnya, Nier dan Melo akhirnya memiliki penampilan dan kepribadian yang lebih kontras, sehingga keduanya lebih mudah dibedakan oleh para pembaca. Kira yang baru. Cerita pemilik buku Death Note ternyata tidak berhenti pada Masahyo. Ternyata ada cerita one shot resmi yang dirilis pada tahun 2020. Tsugumi Ohba dan Takeshi Obata memperkenalkan pemilik buku Death Note yang baru bernama Minoru Tanaka. Dia adalah seorang murid SMP yang punya nilai akademik tertinggi di Jepang selama 3 tahun berturut-turut. Karena kecerdasan ini, Ryuk memilihnya untuk melanjutkan warisan Kira. Namun, berbeda dari Mas Cahyo, Minoru ini sama sekali tidak berminat untuk membunuh penjahat, apalagi menjadi Tuhan yang baru. Dia justru memanfaatkan kejeniusannya untuk melakukan sesuatu hal yang tidak terduga, yaitu menjual buku Death Note. Ia memanfaatkan Ryuk yang tidak terlihat di mata orang biasa untuk menayangkan pengumuman lelang secara live lewat siaran TV nasional di Jepang. Semua ini ia lakukan dengan menyembunyikan jejak digitalnya. Bahkan kini Nier yang menjadi penerus L generasi baru
kesulitan melacak siapa dalang dibalik semua itu. Yang lebih mengejutkan lagi, lelang tersebut berkembang menjadi persaingan tingkat internasional, termasuk negara adidaya, Amerika Serikat, dan Tiongkok yang ikut bersaing untuk mendapatkannya. Pada akhirnya, Presiden Amerika Serikat memenangkan lelang tersebut dengan tawaran tertinggi. Disinilah kejeniusan Minoru muncul lagi. Ia meminta uangnya dikirim dengan cara dibagikan rata ke seluruh warga Jepang yang memiliki rekening di bank tertentu. Dan hal ini membuat dirinya menjadi kaya raya tanpa bisa dilacak oleh Nier. Yah, seperti kata pepatah Roma, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Gara-gara Minoru ini, Raja Shinigami mendapatkan aturan baru secara mendadak. Aturannya seperti ini, siapapun yang menjual belikan Death Note akan mati. Perbedaan ending. Kematian Mas Cahyo adalah salah satu momen paling ikonik sekaligus memicu perdebatan panjang di kalangan fans Death Note. Tapi tahu nggak, adaptasi ending dalam animenya sangat berbeda jika dibandingkan dengan manga aslinya. Sugumi Ohba dan Takeshi Obata menulis akhir hidup Mas Cahyo di manga dengan vibe yang sangat kejam dan menyedihkan. Sementara Madhouse Studio membuat versi animenya dengan jauh lebih emosional dan filosofis. Di versi manga, Sugumi Ohba benar-benar ingin menunjukkan runtuhnya sosok yang selama ini menganggap dirinya sebagai Tuhan yang baru. Setelah Nier berhasil membuktikan bahwa Light adalah Kira, seluruh rencananya hancur dalam sekejap. Mas Cahyo yang biasanya selalu tenang dan percaya diri, langsung kehilangan kendali. Ia sempat berteriak, menangis, dan terus berusaha membenarkan semua tindakannya. Menurut Mas Cahyo, semua hal yang ia lakukan adalah demi menciptakan dunia yang lebih baik. Dalam kepanikan itu, Mas Cahyo bahkan sempat memohon kepada Ryuk agar membantunya. Ia berharap Ryuk dapat membunuh Nier dan semua orang yang ada di gudang saat itu. Namun, sejak awal, Ryuk sudah mengatakan bahwa ia tidak berpihak pada siapapun. Pihak Kira maupun pihak L, baginya semua itu hanyalah permainan untuk menghibur rasa bosannya. Di sini, Ryuk malah menuliskan nama Mas Cahyo di dalam buku Death Note miliknya. Sementara itu, versi anime yang digarap sutradara Tetsuro Araki dibuat jauh lebih emosional dan filosofis. Setelah Nier mengungkap identitas Mas Cahyo berusaha melarikan diri dari gudang. Dalam keadaan terluka itu, kita diperlihatkan momen-momen Mas Cahyo berlari sendirian dengan sisa-sisa tenaganya di bawah langit senja, melewati pabrik-pabrik tua. Di momen inilah, Mas Cahyo sempat melihat bayangan dirinya sendiri saat masih menjadi siswa SMA biasa, sebelum menemukan buku Death Note. Hingga akhirnya, Mas Cahyo ambruk di sebuah tangga bangunan yang kosong. Berbeda dari versi manga, yang dimana Mas Cahyo menangis ketakutan akan kematian, di versi animenya, Mas Cahyo digambarkan lebih tenang dalam menghadapi kematiannya.